Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya membuat renungan tentang menjadi saksi. Dan kesaksian yang kredibel adalah hidup sang saksi itu sendiri yang sudah mengalaminya. Jadi kalau kita adalah saksi kebangkitan, berarti kita mengalami sendiri Yesus yang bangkit dan hidup di dalam hidup kita. Namun ternyata persoalannya tidak mudah. Mengalami hidup yang bangkit, Yesus yang bangkit dan hidup di dalam diri kita, itu tidak mudah. Mengenali Yesus yang hadir di dalam hidup kita itu ternyata tidak mudah. Rasul-rasul sendiri mengalaminya. Ketika Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya, mereka mengira Yesus itu hantu. Sampai kemudian Yesus meminta para rasul menebarkan jala ke sebelah kanan, lalu dapat ikan banyak. Baru murid yang dikasihi mengatakan, wah itu Tuhan. Lalu kemudian Yesus menanyakan kepada mereka, apakah engkau mempunyai makanan? Dan mereka memberikan sepotong ikan. Dan Yesus memakannya. Kemudian Yesus mengatakan, cobalah raba luka, bekas luka paku itu. Hantu itu tidak punya tulang dan daging seperti yang saya punya. Artinya tidak mudah mengenali Yesus yang sudah bangkit. Ada yang berubah di situ. Cara Yesus hadir, cara Yesus menampakkan diri tidak seperti yang kita bayangkan. Maka di situ kita dituntut lebih peka, mengenali kehadiran Tuhan. Bisa jadi dalam kehadiran sahabat yang meneguhkan, bisa. Bisa hadir di dalam diri anak-anak kita. Bisa hadir dalam diri sahabat kita yang memberi solusi. Bisa hadir melalui orang-orang yang membuat kita bertumbuh, membuat kita terinspirasi, bisa. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah kepekaan untuk mengenalinya. Cara Tuhan hadir sekarang sesudah bangkit itu berbeda sekali dengan yang kita bayangkan. Berbeda dengan cara Tuhan hadir sebelum beliau wafat. Bisa jadi Tuhan hadir dalam teman seperjalanan. Seperti para murid yang menuju ke Emmaus, Kleopas dan sahabatnya. Dan yang menarik dalam kisah itu disebutkan dua orang berjalan menuju ke Emmaus, tapi yang disebut namanya cuma satu, Kleopas. Yang satunya tidak disebut. Pasti ada maksudnya. Yaitu supaya kita bisa mengidentifikasikan diri sebagai murid yang tidak disebut namanya itu. Dan siapa tahu Tuhan berjalan bersama kita, tetapi kita tidak mengenalinya. Namun ada beberapa prinsip yang bisa kita pegang untuk bisa mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang bangkit dan hidup itu hadir dalam diri kita. Beberapa hal ada pedomannya dari kitab suci. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kasih. Karena barang siapa saling mengasihi, ia mengenal Allah. Nah, kasih, harus hidup di dalam kasih supaya kita bisa mengenali Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Yang kedua, Tuhan sendiri mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang kecil. Apa saja yang kamu lakukan bagi saudara-saudaramu yang kecil dan lemah ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, kalau kita mau mengenali kehadiran Yesus, kita harus berbuat sesuatu yang baik untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kecil, miskin, lemah, tersingkir. Itu beberapa pedoman. Tapi terutama jelas di dalam perayaan Ekaristi. Karena disitulah kita mengenali Tuhan yang hadir dalam sakramen. Inilah tubuhku, inilah darahku. Bahkan kita bukan hanya mengenalinya, tetapi juga bersatu dengannya. Sehingga di dalam diri kita mengalir darah Yesus sendiri. Di dalam diri kita ada tubuh Kristus juga. Karena itu kita semua disebut dengan tubuh Kristus. Dan Yesus sebagai kepala. Prinsip yang lain adalah ketika kita bersatu.
Hendaklah kalian bersatu seperti aku dan Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa kalian adalah muridku, yaitu ketika kalian bersatu. Maka beberapa pedoman itu bisa kita pegang, sehingga kita mempunyai kepekaan lebih ketika bertemu sahabat kita, ketika kita bersikap penuh kasih dengan sesama, ketika kita melayani orang-orang yang membutuhkan. Disitulah kesempatan. Ketika kita peka, Tuhan akan menampakkan diri. Dan kemudian kita bisa menjadi saksi yang kredibel. Saksi yang bisa dipercaya karena kita mengalami sendiri. Tapi di luar itu semua, ketika kita hidup di dalam kasih, respek kepada orang lain, sebetulnya di situ kita bisa mengenali Tuhan. Pernah ada sebuah kisah di sebuah biara yang semula terkenal sekali. Tetapi lama-lama kemudian penghuninya mulai berkurang, banyak yang keluar dan jarang yang mau masuk lagi. Ketika diteliti ternyata penghuni biara itu saling berantem, bermusuhan, tidak ada kasih. Maka pemimpinnya dari pusat datang dan melihat dan mulai merenungkan apa yang harus dibuat supaya biara itu bisa bertahan, memikat banyak orang lagi dan anggotanya hidup dalam kasih. Maka pemimpinnya itu kemudian mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus dan mengatakan kepada semua anggota di biara itu bahwa saya tadi malam mendapatkan inspirasi dari Tuhan bahwa di antara kalian sebetulnya ada Tuhan Yesus. Hanya itu yang dikatakan. Lalu kemudian pemimpin itu kembali ke pusat. Dan sesudah pemimpin itu kembali, masing-masing anggota itu kemudian mulai berpikir, siapa ya yang menjadi Tuhan Yesus di antara kita? Maka daripada mereka salah dan takut melakukan sesuatu yang kurang ajar dan kurang baik, maka mulai memperhatikan satu sama lain, jangan-jangan dia ya Tuhan Yesusnya. Maka dia memperhatikan dengan penuh kasih, mencintainya dengan tulus, dan sungguh-sungguh berelasi dengan baik. Tapi kemudian dia juga berpikir, oh jangan-jangan yang satu ini. Maka dengan yang satunya juga penuh kasih, penuh perhatian. Dan akhirnya semuanya hidup di dalam kasih, mulai saling memperhatikan, bahagia, dan mulai banyak orang yang datang kembali ke biara itu. Dan kemudian mereka bisa memberi kesaksian. Kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, karena di antara kita ada Tuhan yang hadir, yaitu Dia yang hidup dalam kasih. Dan semua orang yang ada di biara itu sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang nampak di dalam kasih saudara-saudari mereka. Mereka lebih bersatu dan bisa memberi kesaksian akan kehadiran Tuhan yang penuh kasih itu kepada banyak orang. Dan itu mulai dirasakan dan memikat banyak orang. Banyak orang yang datang ke biara itu, banyak juga orang yang ingin bergabung menjadi anggota biara itu. Dan kembali tumbuh menjadi biara yang hidup, yang terkenal dengan kesuciannya, dan terkenal bahwa di antara mereka ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Jadi saudara-saudari terkasih, kita juga diajak menjadi saksi-saksi yang kredibel dengan lebih peka mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Beberapa prinsip itu bisa menolong kita untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup saling memperhatikan, dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang hadir, yang mengasihi kita, yang menyertai kita sebagai Immanuel. Namun, kita tetap harus ingat dalam memperhatikan sesama, dalam mengasihi, dalam berjuang mengenali Tuhan, kita juga harus handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.